Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Mari sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang baru yang masih Tuhan berikan bagi kami. Biarlah ya Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini boleh berkenan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-21. Namun saya hanya akan membaca ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini merupakan surat yang diberikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar di beberapa Asia Kecil, itu di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania, di mana pada masa itu jemaat-jemaat Kristen yang tersebar ini mereka hidup di antara para pengajar-pengajar sesat yang berusaha menggoyahkan iman mereka. Ada beberapa hal yang diajarkan, yang berkembang, ajaran-ajaran pada masa itu, di mana ajaran itu pada prinsipnya adalah berusaha untuk mengaburkan nilai-nilai kekristenan, khususnya ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Ya, jadi ajaran-ajaran itu berusaha mempengaruhi orang-orang Kristen yang tersebar pada waktu itu, di mana ajaran itu berusaha membuat mereka supaya ragu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah juru selamat. Bahkan yang paling disesatkan pada masa itu adalah bahwa Yesus Kristus itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal inilah Petrus merespon akan hal itu dan dia memberikan surat kepada jemaat-jemaat Kristen yang tersebar supaya mereka jangan terpengaruh. Iman mereka harus kuat, harus kokoh. Seperti mereka sudah percaya, sudah tahu ajaran yang benar, jangan pernah goyah. Sehingga di ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, dia katakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Karena memang ajaran palsu pada masa itu mengatakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua itu cuma dongeng-dongeng, ajaran-ajaran yang dibuat oleh manusia. Di dalam hal inilah Rasul Petrus menyatakan imannya dengan sangat luar biasa. Dia katakan, kami adalah saksi. Dia katakan, kami menyaksikan sendiri, mendengar. Akan dikatakan, inilah anak Allah yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Petrus mengungkapkan imannya bahwa dia betul-betul menyaksikan bagaimana Yesus itu adalah anak Allah dan janjinya bahwa dia akan datang untuk yang kedua kali. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ajaran-ajaran sesat selalu ada di sekitar kita.
Kita bisa mudah berpindah, mudah goyah ketika kita tidak mengenal, kita tidak berakar di dalam pengenalan yang baik akan Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk menggoyahkan iman kekristenan kita, mari milikilah persekutuan, relasi yang intim dengan Tuhan kita melalui Alkitab, firman Tuhan yang ada pada kita. Baca firman Tuhan, miliki relasi, kenali siapa Tuhan kita. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang berusaha menggoyahkan iman kita, kita tidak akan pernah goyah, kita tidak akan ragu, karena kita tahu siapa yang kita percayai. Kiranya firman Tuhan ini Bapak Ibu boleh mengingatkan kita untuk tetap berdiri teguh kepada ajaran Kristus yang sejati melalui firman Tuhan yang kita renungkan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan, yang kembali mengingatkan kami supaya kami tidak mudah terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu ya Tuhan, yang bisa membuat kami ragu kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami diingatkan supaya kami terus bertekun di dalam pengajaran akan firman melalui Alkitab kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami, berikan kami hikmat, takut akan Tuhan, supaya kami boleh sungguh berjalan di jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin.